Kalau ngetik WKWK di medsos, padahal tidak sedang ketawa sebenar-benarnya, apakah itu termasuk munafik? Dan ada juga orang yang sering nih, orang bertanya-tanya gini, Bib, lebih baik mana? Pemabuk tapi bersedekah atau orang ahli sholat tapi hubungannya ke sesama manusia jelek? Kata saya, orang yang hubungannya ke sesama manusia jelek tapi dia sholat, insya Allah sholatnya mendidik dia agar hubungannya nanti jadi baik. Yang mabuk tapi sedekah, insya Allah sedekahnya jadi jalan untuk ngubah dia jadi gak pemabuk. Nah, ini pertanyaan keempat, MR Galendong. Oh iya, Mr. Galendong. Kan tato tidak menghalangi air wudhu masuk. Ini roman-romannya bertato kalau udah begini dia. Iya. Terus kenapa muslim nggak boleh pakai tato? Nah, ya karena sesungguhnya memang ya karena ada juga kan kalau kita haji itu banyak orang-orang Arab juga yang asalnya mereka punya tato ya. Mungkin orang Maghrib, orang mana ya kan, mungkin Afrika ya kan, orang-orang Afrika dia punya kan. Gitu. Kalaulah tidak ada hadis misalnya la'anallahul alwashimah wal mustausimat ya kan, ada kata la'an, ini kan at-tard wal ib'ad an rahmatillah. Ya seandainya tidak ada kata la'an ya pasti boleh gitu kan. Ya tapi karena di sini ada kata la'an yang pasti hikmahnya di sini mungkin banyak ya kan. Allah diciptain kita kan sebagai afdalul khalqi, sebagai sebagus-bagusnya makhluk, fi ahsani taqwim. Ya buat apa lagi kalau kemudian kita rubah-rubah gitu kan. Jadi karena ada hadis itu, ada kata Allah melarang. Ya kalau bahasanya melaknat kita simpan dulu deh di sini kan. Artinya tersinggung. Artinya ba'id an rahmatillah. Artinya jauh dari rahmat dan kasih sayang Allah. Maka yang bagus seperti ini. Ya kan? Tapi kalau memang orang udah kejadian, dia tobat, punya, kalau mampu menghilangkan ya silahkan. Tapi kalau nggak mampu, misalnya bisa Pak Ustadz ini hilang tapi disetrika. Lah kalau seluruh badan disetrika, ya sekalian buka laundry ya kan? Badan dia hancur ya kan gitu. Dan sakit. Nah, kalau udah kayak begini, insya Allah taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi karena memang hadis dari Nabi yang melarangnya, bukan karena air wudhu gak masuk dan lain sebagainya. Karena bisa aja bukan di doa al-wudu. Ya bukan aja, misalnya kan itu bukan bagian dari yang harus kena air waktu wudhu, tapi kan nanti gusul kan wajib besarnya nggak kena. Jadi dan juga kan tetap keringetan keluar. Jadi bukan itu penyebabnya, tapi karena dilaknat oleh Allah dan salah satu hikmahnya seperti yang tadi dijelaskan oleh Ustadz. Nah, selanjutnya pertanyaan kelima, dari Baladawo. Kalau ngetik WKWK di medsos, padahal tidak sedang ketawa sebenar-benarnya, apakah itu termasuk munafik? Aduh. Iya, masa orang pas ini harus ketawa juga. Kalau ada yang innalillahi, aduh saya sedih, dia juga nangis kan enggak gitu kan. Tapi ya memang seandainya, karena nih orang kan mau, oh ini nggak sesuai nih dengan apa yang dia ketik dan apa yang sesungguhnya ada di dalam hatinya. Wah ini munafik nih, sambil nyanyi lagi, itu munafik namanya. Nah sesungguhnya sih kan kita ada istilah white lies ya kan, artinya ada seandainya itu kebohongan kan dalam hadis Nabi misalnya seorang suami kepada istrinya gombal. Istrinya masak ya kan, dia udah pulang kerja bikin sayur asem, buka 7 website loh ya kan, bagaimana bikin sayur asem, nggak taunya begitu disuguhin sama suaminya komentarnya cuma dikit ya kan, gimana bang atau gimana mas, masih aseman badan lo katanya. Aduh, waduh itu kan sakitnya tuh di sini gitu kan. Nah si suami boleh aja bilang inilah sayur asem yang terasem misalnya. Iya kan, ini yang paling enak, saya aja lah suami yang paling beruntung di dunia ini yang punya istri yang bisa masak sayur asem gitu. Kan istri berbunga-bunga, udah deh bang kalau gitu besok saya masak lagi. Udah nggak usah, besok kita ke warteg aja ya gitu kan. Nah mungkin suami bilang begitu, atau sebaliknya istri ya kan. Wah suami pulang tugas ya, kayak ada pulang umroh,
Ya, suaminya beli baju 1.000 real, itu kan 4 jutaan. Iya. Begitu dilihat sama istrinya nih jelek banget, tapi istrinya nggak mau nyakitin. Baju begini di Tanah Abang 200.000 aja nggak ada yang beli. Ya, ini hijaunya hijau norak. Gua kalau make kayak ular keket. Tapi dia nggak ngomong begitu. Dia bilang, bagus, makasih suamiku, dalam hatinya sih begini dibeli. Tapi digantung aja. Suaminya nanya, kok nggak dipakai-pakai, digantung biar awet. Sebab kan nggak cepet rusak. Gitu. Nah, yang begini kan tidak dianggap sebagai satu kebohongan yang punya dosa. Iya. Kemudian juga misalnya mendamaikan orang al-islah, ya kan, baina ya al-muslimin, ya kalau misalnya, kamu tadi ya, fulan kasih salam, boleh walaupun secara sejujurnya dia tidak kirim salam. Kita bisa create story untuk hal itu supaya mereka semakin damai, tenang, tentram gitu kan. Dan menyenangkan orang, idkhalus surur ala qalbi muslim kan merupakan satu ibadah yang sangat mulia. Yang mulia gitu kan. Malah mungkin sholat seseorang itu harus ditunjukkan bahwa dia mampu memberikan kedamaian, ketenangan, ketentraman buat orang yang di sekitar. Gitu. Betul. Karena memang kadang, apalagi kalau sekarang era media sosial, di mana orang mudah tersinggung. Kemudian WA orang nggak dengar nadanya. Betul. Kadang kemudian bisa salah paham, tersinggung. Nah, dengan WK yang hanya basa-basi itu biasanya akan membuat orang sulit untuk tersinggung. Iya, betul. Sekaligus juga itu bagian dari akhlak kita dalam bermedia sosial ini. Dan harus dikembangkan juga tabayun gitu kan. Iya. Ada teman kita jualan sesuatu, kita mau ngetik WKWK jadi KWKW kan tersinggung. Sangkain itu palsu gitu kan. Oh iya maaf ya, karena zaman sekarang ini betul-betul harus punya hati yang luas ya kan. Dan ini kita masuk ke pertanyaan ke-6. Ini kayaknya ini Red Devil. Kalau kita sholat pakai jersey MU, itu kan di logonya ada gambar setannya. Sah nggak sholatnya? Baik. Ya sebenarnya masa Allah takut sama setan merah ya kan? Jangan setan merah ya kan? Mau yang rajanya setan juga Allah nggak kecil bagi Allah. Ya sesungguhnya sih kalau masalah logo atau gambar di dalam sholat justru malah bukan untuk Allah. Tapi kalau kita jamaah kan untuk jamaah yang lain. Ya, kadang orang kita tuh sejadah aja suka diikutin tuh. Tahu amin, sampai mana tadi itu ya kan. Akhirnya jadi mengganggu konsentrasi di dalam orang sholat. Tapi memang contoh terbaik kan baginda Nabi. Nabi kan dia suka pakaian yang putih. Misalnya, walaupun beliau juga pakai yang hijau, pakai yang merah, pakai yang hitam, ya kan. Tapi dia bagusnya dalam sholat pakai pakaian terbaik. Khudhu zinatakum inda kulli masjid, ya kan. Pakai yang terbaik. Ya kalau sebaiknya sih dihindari pakai pakaian putih. Dan pakaian putih itu pakaian kesukaan Rasul karena dengan putih terjamin kebersihannya. Betul. Kalau kotor dikit kelihatan. Makanya Rasul mendidik kita pakai pakaian putih sebenarnya utamanya adalah selalu bersih dalam berpakaian. Nah, selanjutnya pertanyaan terakhir nih. Udah terakhir. Padahal saya udah nyiapin pertanyaan banyak. Jawaban yang banyak ini. Nah, dari Kerah Putih. Waduh. Sholat jenazah, kenapa jenazahnya ditaruh di depan? Kan bukan imam. Oh iya juga. Iya. Tapi ini bukan berarti kalau ditaruh belakang takut jenazahnya nggak ada. Begitu salam, kemana tuh? Lu lagi jongkok di sana. Pak sini lagi disalatin gitu. Bukan gitu. Jadi yang namanya ibadah itu kan sifatnya ta'abudi, ya kan? Kemudian juga bukannya kata ulama, kata siapa? Iya. Kan min syuruti qabulil amal, syarat diterimanya amal yang pertama al-ikhlas, semua harus bersih. Itu kan dari asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua saat dia bilang wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah atau Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka ada wujubut ta'assi bihi, yakni bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kewajiban untuk menjadikan dia sebagai satu qudwah, satu teladan, satu contoh. Ya, kenapa dia ditaruh di depan? Karena Nabi menempatkannya di situ. Malah ada lagi lebih spesifik kan, kalau jenazahnya laki-laki kita berdirinya di posisi tertentu, kalau wanita di posisi tertentu.
Iya. Kita nggak bisa nanya kenapa nggak ditaruh di atas kan gitu kan. Itu nggak bisa dipertanyakan karena hal ibadah itu harus mengikuti contoh dari baginda Nabi SAW. Ya kan? Karena yang di depan juga kan nggak mesti imam. Kan? Saya Iya. kalau naik ojek, Iya. meskipun yang Namanya nyetir Wahyu. itu di depan, tetap bukan imam saya. Iya. Jadi nggak mesti. Dan ini teman saya itu dia karena nggak nyantri, pernah tiba-tiba di satu kampung dia lagi ke sana, tiba-tiba ada orang mati. Dia suruh jadi imam sholat jenazah. Allahu Akbar. Kemudian setelah dia baca-baca, kemudian dia ruku. Makmumnya udah bingung, ini sholat jenazah kok ada ruku, ada sujud, semua lengkap seperti sholat fardu dan sholat sunnah. Ini assalamualaikum ditegur dong sama makmumnya. Oh, ini gimana kok ada ruku dan sujudnya? Dia malu bilang nggak tahu. Oh iya ya kata dia. Sholat jenazah nggak ada ruku, nggak ada sujud. Dia gampang aja dia bilang. Ini karena jenazahnya banyak banget dosanya. Jadi harus kudu pakai ruku sama sujud biar dosanya hilang. Dan itu saya ngalamin langsung, Beb. Oh iya. Jadi di Mekah itu orang udah 5 hari di Mekah. Itu dia nanya, Ustadz itu sholat apa ya? Nggak pakai ruku, nggak pakai sujud. Oh jamaah haji. Iya, ini jamaah haji. Seharusnya dia jadi Itu jamaah sholat sholat jenazah, dulu. Pak Haji. Saya bilang, itu kan satu kirot itu, mislul jabalainil azimain. Pahalanya kan 2 gunung Uhud. Tapi dia ternyata karena nggak tahu gitu. Itu sholat apa nggak pakai ruku, nggak pakai sujud. Itu sholat jenazah, Pak. Kok tiap hari dan tiap waktu ya? Karena di sana ada jenazah ya kita sholat jenazah. Hampir saya ruku loh Pak Ustadz. Untung baru setengah gitu kan. Balik lagi. Pas ngelihat orang lain nggak ada yang ruku, saya naik gitu kan. Nah itu memang benar-benar kejadian gitu kan. Karena mungkin ada orang yang duit udah punya tapi ilmu belum ada. Udah nyampe ke sana menyempurnakan rukun Islam yang kelima, tapi sesungguhnya yang paling basic dia sesungguhnya belum tahu. Gitu kan. Oke, Ustaz, terima kasih. Iya, Beb, Masya Ya Allah. Allah. Nanti gantian saya yang nanya-nanya Habib gitu, nggak enak juga. Kalau nanya ke Ustadz nih, enaknya ke Ustadz Subhi ini jawabannya itu selain valid, juga ada penjelasan-penjelasan yang bisa bikin kita fun. Masya Allah. Bikin kita senang dengarnya, kesana kemarinya itu enak, adem. Untungnya Habib dari Madura ya. Iya. Kalau orang Sunda, valid itu nggak mau dia. Oh valid nggak mau? Hanyut. Oh hanyut, valid. Oke, bahasa Sunda. Ustaz, terima kasih sama-sama, atas waktunya, terima kasih atas jawabannya, dan semoga ini bukan hanya jadi jawaban bagi yang bertanya, tapi bagi jamaah hajinya Ustaz Subhi tadi. Nah, alhamdulillah begitu tahu jadi semangat dia. Nah, buat penanya juga semoga setelah tahu dia jadi semangat. Bukan semangat mabuknya yang tadi, maksudnya semangat untuk berhenti mabuk. Semangat untuk ngilangin tatonya. Iya. Jadi insya Allah jadi lebih baik. Dan buat teman-teman silahkan drop pertanyaan. Nanti kita akan tanya dengan Ustadz Subhi lagi, dengan Ustadz-Ustadz yang lain, dengan Kiai, Habaib, semua yang kita undang. Nanti kita todong untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Saya Husin Ja'far Al-Hadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.